PKM nih. Kita kenapa masih di kantor sih? Kita kan syuting doang, habis itu pulang. Ini cuma 20 menit ya, teman-teman semuanya cuma 20 menit, habis itu langsung balik lagi gitu. Maksudnya syutingnya bentaran doang. Betul. Pokoknya balik lagi di Jul ID. Jangan julid tambah data yang valid. Oke. Udah. Sekarang buka masker nggak? Enggak ya? Nggak usah deh. Nggak Karena untuk menutupi muka lo yang jelek. pertama, kedua, karena juga peningkatan dari jumlah orang yang terpapar COVID semakin banyak dan semakin tinggi. Terus munculnya varian-varian baru. Ada varian Kappa, ada varian Delta, Alpha. Terus ada varian Omega belum? Iya, Omega, ada varian Loki. Kalau Zeus? Itu bukan varian, itu dewa. Udah nonton film Loki belum? Lah, belum nonton kan? Ini makanya. kita bukan bahas film. Oh, bahas film. Aduh, gimana ya? Lo kena penyekatan nggak? Kena. Gimana? Waktu pulang ke rumah tuh, waktu julid kemarin. Kalau nggak salah, kita 9. syuting jam 9. Ya, pulang jam 9 kan. Nah, gue tuh dari sini tuh, dari Kebayoran Lama, balik lewat Ciledug, mau ke BSD. Terus? Kena penyekatannya itu di BSD Junction. Ya, berarti lo nggak bisa pulang? Ya bisa pulang, tapi gue muter-muter dulu. Jalannya tuh ditutup. Nah, gue tuh udah nakal tuh. Gue coba-coba nih, lewat barikadenya itu kan. Gue masuk, ternyata di ujungnya ditutup juga. Ya udah tahu ditutup ya pasti ditutup ujung sana ujung sini. Ya habis gue kesel, ya udah gue balik lagi, gue muter lagi gitu kan. Tapi ternyata di jalan-jalan jalan-jalan gedenya yang lain juga ditutup gitu. Ya udah akhirnya gue harus mencari jalan untuk pulang ke rumah. Oke. Jadi masih ada jalan. Masih ada jalan untuk pulang ke rumah, men. Ya, untuk kalian tahu nih, ini satu contoh ya. Pulang malam kena penyekatan yang untuk kalian yang keluar, ya jangan keluar kalau nggak ada hal-hal yang penting ya. Iya. Bahwa terus juga di Jakarta nih, selama PPKM lu tau nggak? Terjadi kemacetan. Iya. Di Jalan Keramat Senen tuh, Keramat Jaya tuh. Iya, kan? Macet. Macet. Kata Pak polisinya macet, ya udah macet. Kayak bandel aja gitu. Jadi ya akhirnya kata polisi ya biar kapok lah gitu. Ya, lagi nakal sih kalau misalkan. Tapi kan orang keluar itu kan dia harus bekerja nyari duit. Iya. Jadi ya selama PPKM ini kita ya dilema ya. Mungkin pemerintah dilema karena tapi mau nggak mau harus dilakukan. Peningkatan penyebaran COVID makin tinggi, tapi di sisi lain rakyat butuh makan, pemerintah juga harus menjaga ekonomi biar tetap stabil ya, biar nggak gitu loh. Lama-lama nanti kita bisa krisis dong. Pemerintah kan udah minjem duit kemarin, 500 triliun. Emang buat kita? Lu tau nggak? Ntar dulu, banyak yang nongkrong nih, masih banyak yang nongkrong di tempat gua. Kenapa ya? Tempat gua juga masih, di dekat warkop gua tuh ada yang nongkrong masih, ngerokok, enak dengan santainya. Nge-vape. Di depan rumah? Deket nggak, jadi ini rumah gua. Ya pokoknya ya sekilo lah, 2 kilo, atau 500 meter lah gitu. Masih ada yang suka nongkrong-nongkrong gitu. Ya mungkin tidak membahayakan gua, tapi membahayakan yang sebelah sana. Gitu. Membahagiakan? Di depan Jangan pegang! Nah, gue kocak juga nih dekat rumah gue. Jadi rumah gue itu, di komplek rumah itu di portal. Terus? Jadi kalau misalkan masuk itu harus izin dulu gitu kan. Tapi nunggunya meneng. Nah, yang nungguin portalnya rame. Sama aja. Gimana dah? Apalagi ya? Pokoknya banyak lah ya, masih pada banyak yang nongkrong-nongkrong gitu. Betul. Ya kalau bisa sih kurangin lah. Karena begini ya. Ya kalau udah nyebar, udah kena, aduh yang dirugiin bukan kita doang. Masalah banyak yang meninggal. Bukan lu doang, kita doang. Iya, banyak meninggal. Banyak banget yang Di meninggal. dekat rumah gue udah 2 kalau nggak salah. Jen Salimar meninggal karena apa? Katanya karena COVID. Itu Harmoko. Nggak tahu deh Pak Harmoko. Bu apa? Bu Rahmawati. Rahmawati. Wah, gue kurang tahu ya. Tapi yang gue tahu yang secara benar-benar detail adalah Jen Salimar. Dia memang meninggal karena COVID. Tapi masih banyak ternyata ya warga kita yang tambeng-tambeng ya. Di Lenteng Agung gue ngeliat tuh. Ada orang ke foto-foto dibawain mobil-mobil barakuda kayaknya. Barakuda ya? Oh iya. Tuh, Lenteng Agung. Tempat dulu gua waktu itu suka latihan band gua di Lenteng Agung. PPKM darurat ini sangat-sangat apa ya? Pemerintah benar-benar sigap ya, lebih ketat lagi ya, lebih garang lagi ya. Iya, apalagi di Jakarta dikasih sama Pak Anies, pada mikir dong lu. Iya, Pak Anies, Pak Jokowi selalu disalahin. Pak Ridwan Kamil, coba mikir dong. Mereka udah berusaha, ayo rakyat dukung lah. Tapi kita juga nggak bisa gitu juga ya, karena gini rakyat juga butuh makan, bingung juga sih menurut gua. Ya udah Pak Jokowi kan orang kaya, kasih makan lah rakyatnya. Harusnya dia bersama dengan rakyat dong.
Entar dulu, kita rakyat bukan sih? Rakyat dong. Tapi kita nggak kecil kan? Rakyat menengah kali ya. Oke. Ya kalau kita rakyat kecil yang di lampu merah minta-minta tuh apa namanya? Rakyat belakang. Terus juga bawah di Surabaya nih, anak kos. Saya kos di Surabaya, Gini, KTP saya dengerin ya. Ya, dengerin. Mas ini tidak bisa menunjukkan hasil swab negatif. Oke. Mas ini juga tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin. Oke. Nah, karena sesuai dengan peraturan pemerintah, ya, perintah Oke. dari presiden dan dikuatkan dengan SK Gubernur Jawa Timur, maka yang tidak memiliki itu semua tidak diperkenankan masuk Surabaya. Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau gini. saya anak Kamu kos, kos. iya. Ada surat keterangan kosnya nggak dari Pak RT Pak RW? Ya saya nggak tahu, Pak. Dan saya baru aja dari Kiwalan Kertopermai. Yang lainnya kos pun dia menunjukkan surat keterangan dari RT RW-nya. Loh, mana saya tahu, Pak, di peraturan tidak ada dijelaskan kok. Oh, udah ngotot, nyolot, ya kan? Dia kena PPKM gitu. Yang di Surabaya. Lu nyalahin dia, nggak boleh gitu dong. Tapi katanya memang dia secara dokumen-dokumen tidak bawa. Tapi Dan dia- tidak bisa menunjukkan. Ya katanya dia belum bisa menunjukkan swab antigen atau apalah ya kan PCR bahwa dia negatif. Terus juga dia belum vaksin. Terus dia nih yang kalian anak kos nih ya. Jadi si orang ini Jadi pelajaran nih. pemuda ini dia anak kos. Sekarang kalau anak kos kalau bisa punya nama surat keterangan kos. Tuh. Ya dia sempat Dari RT RW ya. Iya, dia sempat ketahan dan nggak bisa masuk Surabaya karena dia tidak bisa menunjukkan bukti-bukti tersebut. Nah, gue juga ini sempat viral, gue juga bingung harus bela mana. Tapi polisi sudah menjalankan tugasnya. Si anak ini pemuda ini juga Salah, nggak punya barang yang nggak bukti punya yang itu kuat. juga. Tapi kita juga nggak bisa nyalain dia juga. Mungkin dia memang minim pengetahuannya. Itu memang dia belum Salah siapa? Yang mensosialisasikannya siapa ini? Kenapa anak kos gak dikasih tahu? Bayangin kalau dia tuh lagi skripsi terus keluar kota dikit, ya kan? Perbatasan kota, gak bisa masuk lagi ke kosannya. Padahal dia kuliah. Bayangin di zaman sekarang, kalau nggak S1 nggak bisa kerja. Terus nih yang paling lagi nih, ini yang paling ada yang aneh lagi nih ya. Apa? Aduh, ini gue pengen ngomongin gimana ya gitu ya. 20 TKA masuk ke Indonesia lewat Jakarta. TK mana? Cina. Aduh, Gak boleh loh, kan Tiongkok. kemarin kita udah bahas. Pak Jokowi, kenapa sih itu TK Cina dibolehin masuk gitu? Emang harusnya pemerintah ngerti juga dong. Kalau misalkan lagi masanya kayak gini, stop dulu bentar lah. tahu tapi Seenggaknya jangan pas lagi PPKM darurat, Nah, bos. PPKM darurat kan juga dijelaskan bahwa asal bisa menunjukkan surat-surat yang kau bawa keterangan dia tidak dia negatif corona atau sudah vaksin. Kalau misalkan kayak gitu semuanya juga diperbolehin dari Rusia, dari mana itu semuanya masukin aja sekalian. TKA masuk nih, ya kan? Ya. Dalam sebuah laporan ya bahwa TKA ini masuk, tapi sudah sesuai dengan tes-tes yang ketat gitu loh. Jadi katanya bisa masuk karena sesuai itu. Nah dia itu Nggak boleh jadi dong, nggak boleh. tar dulu Nggak boleh. nih ya. Jadi si ribuan Cina. TKA Cina masuk RI ini ternyata kerja di proyek gitu loh. Dia kerja di proyek nasional PT Huadi Nikel Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Dia Iya. jadi apa? Jadi buruh. Kenapa nggak pakai buruh kita aja, bos? Kita juga ada orang di sana. Apa? TKI di sana yang jadi buruh juga ada. Kita juga ngirim juga ke sana. Ya karena Pertukaran buruh mungkin gitu. tapi kan kalau misalnya emang Indonesia kan kagak banyak yang orang yang spesial amat gitu. Tapi meremehkan lu. Lu parah banget lu. maksud gua kebanyakan Parah. Nah, makanya kan ini kan masuk nih TKA Cina ke Indonesia, ya kan? Gue hanya menggarisbawahi bahwa kita masih ngirim nggak sih? Gitu loh. Ya, gua Karena nggak tahu lah. mungkin itu sebagai bentuk dari kerjasama bahwa kita masih diizinkan mengirim pasukan. Mengirimkan apa? pasukan, bos. Mengirimkan Kirim tuh ke Israel. SDM atau TKI kita keluar, dia juga boleh ngirim SDM atau TKI dia masuk ke Indonesia. Kenapa selalu Cina yang masuk? Nggak juga, ada India pernah. Terus juga ada warga negara teman gue Emang ada hubungan apa sih Pak Jokowi dengan Cina? jangan salah. Menurut data berapa ya? Kurang lebih ada belasan ribu warga Indonesia tuh kerja di Chinese sama di Taiwan loh. Keren gila.
Beneran. Nah, sejauh ini Ya. Toto tuh tercatat sudah 46 TKA asal Tiongkok telah memasuki Sulawesi Utara, termasuk 20 orang yang datang baru satu yang kemarin nih. Ya. Dia kurang lebih udah berapa deh, hitung deh. Udah pulangin. Nggak semuanya semudah itu. Jadi kesimpulan lo bagaimana nih? Melihat bahwa ternyata dalam PPKM ini masih ada yang Gua nggak namanya setuju, kerumunan, masih ada TKA yang masuk, Nggak. ya kan? Masih ada yang data-datanya belum banyak kayak gitu loh. Kayaknya kita harus minta pertolongan ke luar negeri ini untuk mengatasi COVID ini nih. Oh, negeri sih. Itu Pak Fadlizon yang minta. Iya lu percaya? Kata Pak Rizal Ramli ada salah satu cara untuk mengatasi COVID ini. Apa? Ganti presiden. Tidak semua permasalahan yang timbul solusinya adalah mengganti seorang presiden. Ya, ini harus tidak semua permasalahan yang timbul di masyarakat atau di Indonesia nih ya harus solusinya dengan mengganti presiden karena ketika lu berusaha menurunkan presiden itu lo yang bawahnya bisa kacau gitu. Karena ketika ada satu kekuasaan yang kosong ini otomatis kan Pak Ma'ruf Amin naik ya kan, wakilnya siapa ya kan, bisa berantem lagi nanti takutnya karena politik kan. Kan gue nggak ngomongin dia turun, Nah, gue kan makanya, ngomongin karena kalau- dia nungguin dia selesai masa jabatannya, tapi Betul. asal jangan pakai 3 periode. Iya tahu kan kadang-kadang ada orang kayak gitu, makanya gue ngasih tau aja. Ya udah sekarang PPKM ini gimana? Kalau Pak PPKM Jokowi ini- harus turun tangan. Kan lu turun tangan supaya pada menjaga situasi supaya mengurangi aktivitas masyarakat Ya udah bagus gitu nih. loh. Iya. Tapi gimana kalau misalkan sama rakyat kelas bawahnya nih? Nah, itu Pak dia. Jokowi harus ngasih makan. Gue bingung ya. Gimana? Iya bansos nih. Bansos gimana ya Pak? Pak gimana Pak Iya, bansosnya dong harusnya Pak? bansos turun ya, karena kan kita tahu bahwa PPKM ini kan inisiasi pemerintah. Tapi memang katanya beberapa bansos ada yang Bansos turun. turunnya buat orang yang ini ya? Orang yang kaya lagi, orang yang tidak punya. Kalau kita Nah itu dia, kita kategorinya apa gitu loh. masa kita nggak dapat bansos? Mungkin anjir? kita rakyat Padahal yang- gue pengen beli sepatu Vans baru. kadang gue mau bilang gue rakyat kecil pun barang-barang gue masih lumayan anjir. Iya. Lu minta fans bangke lu berapa fans harganya? Ya kan cuma 1 juta. 1 juta anjir, 1 juta tuh udah bisa nolongin orang-orang di jalanan ngasih makan. Kalau menurut gue ya udahlah. Kalau daripada PPKM darurat kan pasti kan ya ekonomi bakal, ya gue nggak tahu ya gimana ekonomi ya. Semoga aja stabil sih. Ya gue berpikirnya terburuknya adalah ekonomi kacau nih kan, turun misalkan gitu kan. Ya daripada kayak begitu, mendingan dijalankan tapi pemeriksaannya atau pemeriksaan antigen acak nih apa corona nih orang-orang nih masif itu lebih masif lagi. Jadi lebih mudah terkendali sih menurut gua gitu. Karena PPKM ini kan takutnya ya kalau kita ada orangnya kan yang jualan gitu kan, jualan tapi hari ini nggak bisa karena ada pembatasan, keluarnya jam 5 sampai jam 12 gimana gitu loh. Nasi goreng kan keluarnya jam 5 sampai jam 12 malam. Nah itu gimana nih itu kan? Menurut gue nih ada satu solusi juga. Apa? Tenaga medis kita kan kurang nih ya. Ya. Kasihlah kesempatan buat siswa-siswa yang mungkin masih belajar di kesehatan gitu kan. Iya kan seenggaknya dia bisa nyuntik-nyuntikin doang mau bisa kali Dim. Oh iya. Atau mahasiswa kedokteran semuanya. Oh, Gue iya. tahu mereka juga nggak bakal kaya dari COVID ini. Cuma seenggaknya kalau misalkan COVID ini cepat kelar, lu juga cepat bisa nyari duit. Berarti nakesnya ditambah. Nakesnya ditambah. Oke, bisa Nah, tuh. kalau misalkan dia punya pengalaman, gue pernah nanganin COVID nih dulu waktu tahun 2021 ya kan. Wah mungkin nanti bisa naik jabatan dia kalau misalkan lagi. Gimana sih jenjang jabatannya? lebih mudah dapat pekerjaan Iya, gitu. Karena dia seenggaknya pernah dalam prosesnya langsung praktek gitu loh. Nggak ada Sama teori. kan sekarang kayak aktivis 98 sekarang jadi apa tuh di pemerintahan? Maksud gue gitu. Ya kan? Puisi dong. Fahri Hamzah aja nggak gitu. Puisi dong. Gue nggak mau ada Oke. puisi yang sekali. Puisi, nggak ada puisi. Gak mau. Gue nggak mampu soalnya Dim. Nggak mampu. Nggak mampu. Udah. Gua Gua sekarang kalau gitu lagi gue yang bersedih. puisi. Ya udah. 2, 3. 2, 3. Makan apa ya? Ya gitu aja lah pokoknya.
Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jaga kondisi kalian, tetap jaga jarak, pakai masker. Yang belum vaksin harus vaksin, yang belum swab antigen buru-buru supaya dapat kertas biar bisa jalan-jalan kemana-mana. Ya, share ke teman-teman, ke semuanya ya. Yo, bye-bye. Bye.